2024, Bapak Ibu. Saya ingin memulai dengan satu kata motivasi untuk kita semua Bapak Ibu, di mana kata motivasi ini saya ambil dari Bell Kaufman yang mengatakan bahwa pendidikan itu bukan sebuah produk seperti gelar, diploma, pekerjaan, atau uang yang dihasilkan. Tetapi pendidikan itu suatu proses yang tidak akan pernah berakhir. Sama sepertinya halnya malam ini Bapak Ibu, kita akan menambah air pengetahuan untuk dimasukkan ke dalam gelas pengetahuan kita agar kita siap dalam menghadapi masa depan. Dengan tema kita malam hari ini, yaitu anak malas belajar. Nah, Students Agency sebagai solusinya. Temanya adalah anak malas belajar, Students Agency sebagai solusinya, ya. Dari temanya sendiri sangat menarik, Bapak Ibu. Bagaimana dan seperti apa solusi yang dapat diberikan saat ini tentang anak yang malas belajar. Untuk itu silakan ikuti kegiatan ini sampai akhir nanti ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, tujuan perlu saya informasikan bahwa tujuan dari webinar Cerita Guru Belajar ini adalah membantu guru menemukan solusi pembelajaran dari praktik baik para pendidik, penggerak pendidik termasuk para penulis surat kabar belajar. Kedua, mendukung murid-murid yang kurang mampu di 50 daerah untuk lanjut belajar ya. Ada hashtag lanjut belajar jika Bapak Ibu cek nanti dapat menemukannya melalui program beasiswa Sahabat Guru. Nah, tentunya ini juga dapat membantu anak-anak yang kurang mampu dalam mencoba meningkatkan pendidikan. Jadi di sini juga Bapak Ibu juga bisa melakukan memberi dukungan untuk murid-murid untuk lanjut belajar dengan berdonasi melalui bit.ly garis miring donasi webinar CGB. Nanti juga akan di-share untuk linknya sendiri Bapak Ibu. Jadi mari kita bersama-sama selain kita mendapatkan ilmu malam hari ini, tentunya juga kita bisa saling berbagi dan memberikan manfaat kepada anak-anak didik yang mungkin saja saat ini sedang kesulitan untuk mendapatkan dana dan mencapai impian mereka tentunya dalam pendidikan. Nah, donasi yang Bapak Ibu berikan melalui webinar ini, Bapak Ibu akan disalurkan kepada murid-murid yang kurang mampu sebagai beasiswa melalui program beasiswa Sahabat Guru Belajar. Sebagai apresiasi cerita guru belajar kepada yang berdonasi, sekali lagi, sebagai apresiasi cerita guru belajar kepada yang berdonasi, kami akan memberikan pertama sertifikat webinar, kemudian juga rekaman webinar malam hari. Selanjutnya akan ada e-book kabar guru belajar edisi 43 dengan judul Kepemimpinan Murid, Bagaimana Menerapkannya. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Dan tentunya juga semua benefit ini akan dikirimkan melalui email yang Bapak Ibu cantumkan di formulir donasi nanti ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu nanti untuk investasi atau juga untuk donasinya sendiri silakan Bapak Ibu dapat melakukannya dan memberikannya di link yang nanti akan di-share oleh tim kami sendiri ya. Dan semoga juga malam hari ini Bapak Ibu semua, baik yang malam hari ini mungkin sambil mengikuti webinar, sedang mungkin dalam kondisi kurang fit, kita mari berdoa bersama-sama, semoga kondisinya bisa fit kembali, atau juga hari ini dalam sambil mendengarkan, semoga tetap waspada, tetap berhati-hati kalau sambil mendengar webinar kita malam hari ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, guru yang hebat itu adalah guru yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya kepada murid. Dan tentunya juga pantang mengajar sebelum belajar. Ya, pantang mengajar sebelum belajar. Terkadang pun kita sebagai guru sudah mencoba berusaha menyampaikan dengan baik ya materi yang sudah kita siapkan. Tetapi mungkin di antara kita ada yang kebingungan saat menghadapi siswa yang malas. Nah, sebenarnya siswa malas itu juga banyak faktor yang mempengaruhi baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Seperti apa mengatasi atau solusi dalam menghadapi siswa malas atau menjadi pertanyaan baru sebenarnya Bapak Ibu. Anak yang malas atau kita yang belum siap atau belum tahu cara menghadapinya. Untuk itu malam hari ini akan ada tiga pembicara sekaligus Bapak Ibu dengan topik-topik yang berbeda tentunya dengan tema anak malas belajar Students Agency sebagai solusinya. Yang pertama ada Bapak Danang Hidayatullah. Mungkin ada, selamat malam Bapak. Coba kita tes mikrofon terlebih dahulu. Malam, Apakah sudah? Pak. Baik, selamat malam Ya. Bapak. Kemudian yang kedua, malam hari ini nanti ada Ibu Rani Indriani Kusuma. Apakah sudah hadir?
Sudah hadir, Baik, Pak. terima kasih Bu Rani. Kemudian yang ketiga, nanti akan ada Ibu Nur Saryati. Selamat malam Bu, Assalamualaikum Ibu. Malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jelas sekali terdengar. Baik, adapun yang pertama akan mengantarkan ada Bapak Danang Hidayatullah dengan topik menyiapkan murid yang berdaya melalui student agency. Dengan profil beliau, saya sedikit coba menyampaikan CV dari masing-masing pembicara malam hari ini, yaitu Pak Danang sendiri merupakan Ketua IGI Guru Indonesia, Kepala Sekolah Murid Merdeka tahun 2024 sampai sekarang. Kemudian juga tim kerja fasilitasi Kemdikbudristek 2022 sampai 24. Penghargaan yang diraih banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu kalau saya baca, di antaranya Padma Mitra Awards 2019 oleh Gubernur DKI Jakarta, Binus Innovation Award tahun 2016 dan juga 2019. Yang kedua, materi kita strategi memantik rasa ingin tahu dan membangun motivasi belajar melalui pelibatan murid dengan narasumber Ibu Indriani Kusuma. Adapun terbelakangnya banyak, jadi saya ambil beberapa aja. Merupakan Kepala Sekolah Merdeka Cibubur 2023 sampai sekarang. Kemudian Kepala Sekolah Murid Merdeka, kemudian penulis lebih dari 10 buku seperti hipnoterapi, neurolinguistik, programming, life coaching, dan masih banyak lagi. Beliau juga dosen di Stikesmi dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, trainer pada program Sekolah Penggerak Kemdikbudristek. Nah, pembicara yang tidak kalah hebatnya ada Ibu Nur Saryati yang akan membawakan topik murid bisa menentukan media belajar dan cara belajar. Adapun latar belakangnya merupakan pengajar di PKBM Yayasan Anak Negeri Indonesia, penulis antologi kurikulum yang memberdayakan konteks Ini nggak buku rame, pola tingkah laku barang generasi Z SMP, udah dan SMP penulis gini aktif dulu di ngejak Surat Kabar Guru nyanyi Belajar. lagu. Anak dek ini Penghargaan dhuwur deh wong Rona iki. Kudus Award kategori penulis Merdeka Belajar Yayasan Guru Belajar 2023. Baik, mohon maaf sebelumnya untuk Bapak Ibu yang saat ini mungkin sedang aktif sekali, sedang meng-on-kan mikrofonnya, mohon dinonaktifkan terlebih dahulu. Tentunya saya ingin informasikan Bapak Ibu setelah nanti masing-masing pembicara sudah menyampaikan materi, Bapak Ibu juga bisa mengetik pertanyaan di kolom chat Zoom Bapak Ibu masing-masing. Ketika sambil pembicara menjelaskan, Bapak Ibu juga bisa langsung mengechat di kolom komentar pertanyaan apa yang ingin ditanyakan. Dan langsung akan kami sampaikan kepada pembicara kita malam hari ini. Dan jangan lupa pula, buat Bapak Ibu yang ingin langsung raise hand juga dipersilakan. Waduh, kayaknya banyak ya, saya terlalu berbicara. Karena sudah di jam 7.40, langsung saja. Saya panggil pembicara kita malam ini. Yang pertama ada Bapak Danang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak selamat datang. Mungkin langsung saja tanpa memperbanyak atau menghabiskan waktu Bapak untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Silakan Pak. Mufti Junaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa sama-sama ikut kegiatan meskipun secara daring ya jarak jauh mudah-mudahan tapi tidak mengurangi rasa kebermanfaatan dan ketertarikan kita untuk terus berkembang dan maju. Kalau sering kita bilang belajar untuk memiliki dampak untuk orang lain. Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman dari Cerita Guru Belajar memfasilitasi kegiatan ini. Semoga ini terus berlanjut dengan webinar-webinar lain ya tentu saja dengan judul-judul yang lebih eh, selaras dengan perubahan dan ini berarti bahwa guru senantiasa dituntut untuk terus belajar menyelaraskan dirinya dengan perubahan. Yang kedua, tentu saja saya ingin menyapa sama Bu Rani. Bu Rani sudah lama nggak ketemu ini. Kita sudah berapa? Iya, halo Pak Danang, sehat-sehat. Oh, Jadi reunian ya Bapak Ibu ya, sambil reunian. ya, Iya, tadi saya ini sedikit koreksi sedikit kepala sekolah SMM di tahun 2024. Oh, oke. Baik. Bu Rani masih nih di Cibubur ya. iya betul, Kemudian Pak. ya Bu Nur Saryati, selamat malam juga. Mudah-mudahan nanti bisa terus membersamai dan memberikan pengetahuan, pengalaman para teman-teman kita semua malam hari ini.
Bapak Ibu, di sini juga hadir teman-teman dari Yayasan Guru Belajar, ya, kemudian dari teman-teman yang lain dan pada seluruh peserta saja, karena memang waktunya sangat sempit ya, kita nanti mungkin untuk lebih detail tentang strategi dan lain-lain nanti Bu Rani lah ini yang lebih pakarnya sama Bu Nur Saryati. Saya hanya pengantar karena diminta sekedar pengantar. Jadi kalau kita berbicara tentang student agency, dalam konteks ini itu menyiapkan murid yang berdaya melalui kelibatan murid gitu ya. Di kata pengantar atau ditor yang disampaikan ke saya itu kan diawali dengan kondisi murid yang berbeda-beda, ada yang pasif, kemudian apa namanya, kadang-kadang submit tugas itu terlambat atau mungkin juga yang lain-lainnya. Nah, ini kan sebetulnya larinya ke motivasi belajar dari siswa itu kita sendiri dan siapa penyebab dari katakanlah dalam tanda kutip kegagalan murid untuk bisa aktif dalam pembelajaran ya tentu saja karena lingkupnya adalah di satuan pendidik khusus secara sekolah kita tentu belajar tentang konsep strategi metode pembelajaran di kelas. Nah, kalau saya lebih mengantarkan kepada dari arti dari learning itu sendiri pembelajaran. Jadi ada beberapa poin Bapak Ibu teman-teman kita sebagai guru gitu ya yang ini perlu kita sama-sama cermati dan mungkin kalau sudah terimplementasi di kelas ini sangat baik sekali. Ada 6 poin yang menurut saya ini bagian dari proses learning untuk pembelajaran itu sendiri. Yang melibatkan tentu saja eh, jiwa, raga, naluri, dan tentu saja apa namanya rasa-rasanya siswa-siswa kita ya di kelas. Yang pertama itu tentang self-directed learning. Jadi ini tuh lebih kepada bagaimana kita itu sebagai guru itu dengan metode strategi apapun itu bisa mendorong penuh partisipasi siswa-siswa kita untuk menemukan bukan saja kebaruan, inovasi, kemudian kreativitas dalam pembelajaran, tapi juga bagaimana siswa kita itu kita dorong untuk menemukan produk pengetahuan yang baru menurut versi mereka. Karena pada hakikatnya kalau menurut saya, kita sering menyebut bahwa kita ini adalah guru-guru pembelajar, guru-guru pembelajar, guru-guru yang dicita-citakan bisa mengantarkan siswa-siswa kita untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Gitu. Masa depan yang lebih baik adalah masa depan yang kalau siswa-siswa kita itu sudah terjun atau turun ke masyarakat, mereka memiliki kebermanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat. Itu hakikatnya itu kalau menurut saya. Nah, lalu bagaimana sebetulnya di self-directed learning ini kita bisa mendorong siswa-siswa kita untuk bisa berperan aktif, partisipatif, itu tidak lain adalah dari role model. Sosok kita sebagai guru itu, kita mengelolanya seperti apa. Nah, ini larinya kembali kepada manajemen diri kita sendiri sebagai seorang guru. Apakah ketika kita masuk ke kelas, ya di awal kita melangkahkan kaki masuk ke kelas itu, kita benar-benar sudah fokus pada satu tujuan yang kita bawa di kelas. Tujuan kita tentu banyak ya, tapi kita fokus pada satu tujuan kita di hari itu kita mau apa. Kalau memang kita berbicara tentang meningkatkan motivasi siswa untuk lebih bisa berpartisipasi aktif di kelas, maka tentu kita hanya fokus pada tujuan itu di kelas dan kita membawa strategi dan metode yang sudah kita siapkan di kelas. Nah, itu pertama ya tentang pembelajaran di kelas tentang self-directed learning. Yang kedua adalah multi sources. Jadi referensi untuk mendapatkan pengetahuan yang kekinian itu kan kita sudah tahu sama-sama ya tahu kita semua di kurikulum Merdeka ini bahwa sumber belajar, sumber pengetahuan itu bukan hanya ada di guru, tapi juga bisa berasal dari mana saja, itu secara teks, non-teks, verbal, non-verbal, maupun juga dari pengetahuan-pengetahuan yang ada pada murid. Nah, sesungguhnya pengetahuan baru itu tercipta, pengetahuan baru itu tercipta ketika kita bisa mengelola, memfasilitasi, menjembatani pengetahuan yang ada pada murid kita, kemudian kita mengkolaborasikannya dengan pengetahuan yang lain, dan kita fasilitasi dengan pengetahuan yang kita miliki, maka terciptalah produk pengetahuan yang baru.
Nah, apa namanya, kesuksesan guru saat mengelola multi sources ini, berbagai macam referensi yang digunakan dalam pembelajaran ini, kemudian terciptanya produk pengetahuan baru di kelas ini adalah sesuatu yang memang sesungguhnya kita harapkan gitu ya di zaman kekinian. Nggak kayak zaman dulu kan kita hanya sekedar mengandalkan textbook gitu ya atau satu sumber pengetahuan. Itu yang kedua, multi sources. Kemudian yang ketiga adalah adaptive learning. Ya di masa yang saat ini rasanya kalau kita nggak menyelaraskan diri kita dengan perubahan, termasuk dengan proses pembelajaran siswa di kelas, itu rasanya kita ketinggalan, sangat ketinggalan. Dan bukan akan ketinggalan, tapi kita akan tertinggal, gitu. Kalau orang bilang kita hidup hidup di abad 21, tapi eh, murid-murid kita memang hidup di abad 21 gitu ya, tapi fasilitas kita ada di abad 20 dan cara mengajar kita masih di abad 19. Nah, ini kan nggak sinkron gitu. Eh, Maka kita perlu ada adaptabilitas dalam proses pembelajaran. Nah, ini tentu setiap guru memiliki cara masing-masing. Kalau kita hubungkan dengan apa judul atau materi kita webinar hari ini, bagaimana strategi setiap kita untuk bisa menciptakan suasana kelas yang juga sinkron, adaptability di luar. Setiap perubahan itu pasti membutuhkan pengorbanan dan tentu saja membutuhkan apa diterima atau tidaknya oleh siswa-siswa kita di kelas. Tapi yang lebih tahu sesungguhnya adalah guru-guru yang ada di sekolah itu. Kadang-kadang kan udah pasti berbeda antara di kelas A dengan kelas B, kelas C, meskipun materinya sama, tapi cara penyampaiannya yang berbeda dengan strategi yang berbeda, metode yang berbeda, tentu eh, hasilnya juga akan berbeda. Nah, ini keselarasan inilah yang kita butuhkan supaya kita sama-sama di ruang belajar kita itu bisa mengadopsi hal-hal baru gitu ya yang memang selaras dengan perubahan. Itu yang ketiga terkait dengan adaptive learning. Kemudian adalah yang sering juga kita dengar itu tentang growth mindset, bagaimana kita membangun cara pandang siswa kita di dalam kelas gitu ya, dalam pembelajaran. Kalau kita berbicara tentang growth mindset, itu bukan hanya gurunya saja yang harus berkembang, harus bertumbuh, tapi kita tuh harus bisa memantik siswa-siswa kita juga untuk tumbuh dan berkembang. Hal yang paling sulit karena kebetulan saya sering gitu ya jalan-jalan ke sekolah-sekolah baik itu di 3T itu yang mulai dari Aceh sampai Papua gitu termasuk juga di perkotaan. Hal yang paling sulit kita bangkitkan itu ya di kelas itu adalah rasa keingintahuan siswa gitu ya. Dan rasa keingintahuan siswa itu kan dimulai dari mana, dari pertanyaan. Maka ada yang sering kita ikuti barangkali atau teman-teman pernah ikuti tentang metode inquiry based learning. Bagaimana kita menggunakan proses pembelajaran inquiry supaya anak-anak itu dilatih mau bertanya, kemudian juga sampai bahkan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, ini tantangan untuk kita semua, bagaimana kita sebagai guru ini bisa benar-benar mendorong siswa-siswa kita juga tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kelima adalah ICT based learning. Jadi digitalisasi itu bisa kita gunakan juga untuk memotivasi siswa kita untuk bisa lebih apa namanya aktif gitu ya, partisipatif. Kan banyak game-game pembelajaran yang itu memang dihususkan untuk edukasi gitu. Kita juga mungkin bisa membuat game pembelajaran yang versi kita. Nah, ini adalah salah satu tools bagaimana itu kita bisa menjelaskan digital yang ada gitu ya untuk kemudian bisa memantik siswa kita untuk bisa lebih inovatif. Kemudian yang terakhir adalah tujuannya tentu dari semua proses pembelajaran adalah kalau di kita ada namanya guru pembelajaran, guru masa depan, guru yang belajar sepanjang eh, hayat gitu ya. Nah, kalau di proses pembelajaran kita sering menyebutnya dengan lifelong learner. Saya menyebutnya dengan journey lah, proses gitu ya. Jadi bagaimana kita sebagai guru juga memahami bahwa hakikat kita sebagai guru itu
bukan hanya sebatas mengajar, tapi juga sebagai pendidik gitu, yang memang mendidik siswa-siswa kita untuk bisa menjadi eh, memberikan kebermanfaatan di masa yang akan datang di lingkungan masyarakat. Saya rasa itu pengantar dari saya, nanti strategi, metode, cerita-cerita yang lebih menarik ini sudah banyak disiapkan oleh Bu Rani dan Bu Nur Saryati. Teman-teman bisa bertanya secara bebas gitu ya. Bahkan saya rasa forum ini, di webinar ini memungkinkan juga teman-teman untuk berbagi pengalaman sehingga kita belajar banyak dari teman-teman yang hadir. Mungkin dari saya sebagai pengantar itu saja. Terakhir, saya sering menyampaikan bahwa kita ini adalah guru, dan guru itu dilahirkan dan ditakdirkan untuk merumuskan masa depan pendidikan. Nah, guru-guru yang maju adalah guru-guru yang bisa menyelaraskan dirinya dengan perubahan, dan guru-guru yang bukan saja bisa bergerak, tapi juga bisa menggerakkan untuk kebaruan, untuk perubahan, lebih tepatnya bisa bergerak untuk berdampak. Terima kasih, dan tetap semangat, resiliensi di tengah perubahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Danang udah memberikan pengantar yang sangat menarik dan juga luar biasa. Satu pantun untuk Bapak di sana, jalan-jalan ke kota Mekah, di sana melihat burung gelatik. Terima kasih Pak Danang Hidayatullah. Pasti materinya dan juga pengantar yang disampaikan sangat menarik. Terima kasih Pak Danang. Terima kasih sekali lagi kita sampaikan kepada Pak Danang. Sebentar. Oke. Pak Novi, Bu Rani, Ya. Bu Nur Saryati, karena saya ada agenda lain, ini kebetulan sedang ada temu dengan kementerian, jadi saya izin pamit tanpa mengurangi rasa hormat. Terima kasih Baik, banyak. terima kasih Pak Danang. Tentunya juga Bapak Ibu semua, tadi sih di pengantar disampaikan Pak Danang ada 6 tahapan dalam menyiapkan murid yang berdaya melalui student agency. Salah satunya itu kalau saya dengar tadi ada growth mindset ya, yang dimana bukan saja guru yang berkembang, tetapi juga bagaimana kita menjadi pemantik agar siswa menjadi penasaran dengan pembelajaran yang kita sajikan. Itu sangat menarik sekali selain menggunakan ICT dan seterusnya. Baik, langsung saja ke pembicara kedua, mencari ilmu sampai ke negeri Cina, jangan lupa selalu mencari hidayah. Kami berikan materi yang kedua untuk Ibu Rani Indriani Kusuma. Silakan Ibu Rani. Terima kasih banyak, Pak. Wah, senang sekali nih hari ini. Mudah-mudahan suara saya cukup aman ya. Aman Bu Rani. Baik, oke. Nah, waktunya 15 menit ya. Oke, kita coba ya. Betul. Baik. Nah, mungkin saya mau memulai dulu juga dengan membalas pantun nih. Boleh ya? Boleh Bu Rani. Baik. Pagi cerah, langit biru, Cakep. burung berkicau, riang gembira. Cakep. Anak malas belajar, tak perlu ragu. Cakep. Di webinar ini kita cari solusinya. Nah, cakep. Oke, baik. Terima kasih untuk cakepnya, Bapak Ibu. Selalu happy ketemu sama Bapak Ibu yang penuh semangat belajar. Saya tuh selalu happy. Kenapa? Karena ketemu Bapak Ibu gitu ya. Pastinya tadi senang banget bisa silaturahmi sama Pak, salam kenal juga sama Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Senang banget pasti ya, para pendidik luar biasa. Kenapa? Karena menggunakan waktunya malam-malam, kita rebahan ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu memilih untuk belajar. Nah, saya yakin Bapak Ibu ini orang-orang luar biasa ya, pendidik-pendidik luar biasa yang pastinya hebat banget gitu ya, dan selalu berusaha untuk belajar dan mengupgrade dirinya gitu untuk menjadi pendidik yang lebih baik. Baik, izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Masih jalan Bu Rani. Masih jalan? Iya, betul. Oke, saya present. Oke, sudah terlihat Bu Rani.
Tidak terlihat ya, baik. Nah, hari ini saya diamanahi untuk membawakan materi tentang strategi memantik rasa ingin tahu dan membangun motivasi belajar melalui pelibatan murid. Ya, dan tentunya ini adalah topik yang sangat menarik ya, Bapak Ibu. Pengennya sih interaktif ya sama Bapak Ibu di sini gitu ya. Pengen tanya nih, kira-kira apa sih yang Bapak Ibu pernah mau tanya satu pertanyaan dulu nih. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak menghadapi anak yang kehilangan motivasi belajar? Malas rasanya belajar begitu. Pernah? Jawabannya pasti pernah. Boleh kita interaktif ya, Bapak Ibu? Boleh, silahkan. Pernah, kata Pak Yusuf. Sering. Sering, bukan pernah lagi, tapi sering ya. Pak Yusuf, Bu Dahlia, Bu Dias, pernah katanya ya. Bahkan sering. Nah, oke, berarti betul ya. Relate ya materi malam ini. Pernah, kata Bu Ratna, Pak Hakim, terima kasih. Nah, pertanyaan berikutnya, lalu gimana sih ciri-ciri malas belajar yang pernah Bapak Ibu temui sebagai seorang pendidik, entah di peserta didiknya atau bahkan di diri Bapak Ibu sendiri sebagai seorang pembelajar barangkali pernah dulu ada di momen malas belajar, kira-kira ciri-cirinya kayak apa ya? Oke. Pernah anak berkebutuhan belum lancar membaca. Oke. Baik, pernah sering. Oh, tidur di kelas ciri-cirinya ya. Oke. Pernah juga bosan belajar. Iya sama ya. Kita juga pernah di fase itu ya. Wajahnya bad mood kata Pak Yusuf ya. Terus kata Bu Ratna, tidak semangat. Nomor 5. Apa nih nomor 5? Anak-anak sekarang seneng jam kosong, Bu, kata Bu Tias. Apa yang Sulit kita lakukan? sulit menerima masukan kata Bu Hurul. Kemudian Pak Lukman katanya menggambar gitu ya, milih ngerjain yang lain kata Pak Mahmud ya, banyak alasan kata Bu Hani gitu ya. Nah, kepalanya ditaruh di meja gitu ya. Itu ciri-cirinya gitu ya. Wah, udah sangat memahami nih ciri-cirinya ya. Kayaknya sering menemui nih Oh ya. ya, Mm-mm. cocok. Jadi langsung membantunya itu menunjukkan bahwa kita penuh perhatian ya. Oke. Oke, ini sepertinya ada ini ya. Oke, mau dibantu barangkali di mute dulu gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, em, kita membahas tentang fenomena anak malas belajar nih Bapak Ibu ya. Bener banget tadi ciri-ciri anak malas belajar itu salah satunya dia nggak fokus di dalam kelas. Dia suka ngelamun, suka nunda tugas gitu ya. Kurang banget berpartisipasi aktif dalam kelas. Dia nggak antusias dalam proses belajarnya. Nah, dampak dari kondisi ini tuh prestasi akademiknya tuh jadi turun, kurang rasa percaya diri sama motivasinya, dia juga kehilangan motivasi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini benar-benar tantangan yang relate ya teman-teman Bapak Ibu ya, bahwa ketika kita memotivasi belajar anak tuh tantangan yang sering dihadapi tuh ya pasifnya, kurang minatnya, dan sebagai fakta juga produktivasi belajar yang rendah tuh bisa berdampak loh Bapak Ibu sama prestasi akademik dan perkembangan pribadinya Bapak Ibu ya. Nah, apa sih akar masalahnya Bapak Ibu? Kenapa sih motivasi belajar itu bisa hilang ya? Kira-kira kenapa ya Bapak Ibu ya? Ternyata penyebab anak kehilangan motivasi belajar itu faktor-faktor utamanya bisa jadi karena pembelajarannya yang monoton gitu ya, yang kita sampaikan tuh monoton banget. Terus kurang relevan murid. Bisa juga karena minimnya pelibatan murid dalam proses belajarnya gitu ya. Nah, ini tuh konsekuensinya bikin anak jadi ngerasa bosan, nggak terlibat secara emosional, dan akhirnya tuh jadi malas belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya tadi sudah dibahas oleh Pak Danang tentang student agency. Itu tuh apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Student agency itu jadi solusi karena student agency adalah sebuah konsep di mana murid yang jadi pemimpin dalam belajarnya sendiri. Ya, mampu memiliki self-regulated learning ya, menjadi seorang self-regulated learner ya. Anak menjadi agen aktif dalam proses belajarnya, bukan cuman penerima informasinya. Kenapa sih student agency ini jadi penting? Karena karena bermanfaat untuk meningkatin keterlibatan aktif
anak gitu ya, bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab sama pembelajaran mereka, bisa dorong kemandirian dan rasa percaya diri mereka juga gitu ya. Nah, manfaatnya pasti banyak ya kalau kita menerapkan student agency atau pemimpinan murid ini. Motivasinya bisa meningkat, rasa ingin tahunya semakin kuat, semakin belajarnya lebih mandiri, lebih kreatif, dan juga pastinya lebih terlibat ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu gimana tips praktisnya nih untuk bangun motivasi belajar lewat student agency ya, kepemimpinan murid ini? Pastinya kita perlu kasih anak pilihan dalam tugas atau metode belajar. Di difasilitasi untuk memilih cara belajar mereka yang paling nyaman dan menarik, yang paling mereka enjoy ya Bapak Ibu ya. Libatkan murid dalam pengambilan keputusan, contohnya mereka bisa pilih topik proyek yang menarik buat mereka. Ya, bisa juga memberikan tanggung jawab kepemimpinan, misalnya jadi jadikan anak sebagai pemimpin kelompok atau pemimpin proyeknya sendiri, atau setiap anak punya proyeknya sendiri gitu ya. Kalau di sekolah murid merdeka kami menerapkan yang namanya proyek belajar mandiri ya, PBM gitu ya. Setiap anak itu diberikan kesempatan untuk punya proyeknya sendiri gitu ya, dengan melihat sekitarnya gitu ya, dan menangkap masalah yang terjadi di sekitar. Lalu melalui pembelajaran yang sudah dilaksanakan sebelumnya, materi-materi yang sudah dipelajari, apa ya karya yang bisa eh, diciptakan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi anak fokus pada solusi yang memungkinkan mereka eh, ciptakan gitu karyanya untuk menyelesaikan masalah gitu ya, dan mereka yang punya ownership terhadap penyelesaian proyek mereka sendiri. Itu karena mereka yang menyusun solusinya, membuat perencanaannya sampai menjalankan aksinya. Gitu. Nah, penting banget juga yang apa namanya perlu ditekankan gitu ya, um, untuk menyalakan api dari motivasi itu pentingnya untuk membangun motivasi internal murid. Jadi alih-alih kita memberikan motivasi itu dari luar gitu ya, dikasih iming-iming gitu ya, yang akhirnya tidak membuat mereka bertahan lama untuk bisa mencintai proses belajarnya, justru kita harus menyalakan api rasa ingin tahu dalam diri anak-anak kita gitu ya. Eh, Bagaimana kita bisa memantik rasa ingin tahu mereka gitu ya, menyalakan rasa ingin tahu mereka gitu ya, dengan berbagai cara gitu. Nah, rasa ingin tahu ini em, diperlukan banget Bapak Ibu untuk bisa mendorong belajar mereka dari dalam gitu ya. Mereka tuh belajar ya karena aku mau tahu, aku mau bisa, aku mau mampu gitu ya. Dan ini tuh tujuannya ya untuk meningkatkan motivasi belajar internal, untuk menstimulasi keterlibatan aktif mereka juga di dalam kelas gitu ya. Dan ini tuh menarik banget. Kenapa? Karena menyalakan api rasa ingin tahu ini tuh um, butuh butuh teknik, butuh cara ya Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya pasti ya untuk cara memantik rasa ingin tahu adalah dengan mengajukan pertanyaan yang menggugah ya kepada eh, murid-murid kita. Pertanyaan terbuka yang bisa menantang pemikiran murid. Misalnya contohnya adalah metode Socratic questioning yang bisa merangsang rasa ingin tahu dan mendorong murid untuk berpikir lebih dalam ya Bapak Ibu ya. Sesederhana bertanya, kenapa sih kita perlu belajar topik ini? Atau apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Gitu ya. Itu tuh bisa dimulai dari pertanyaan. Nah, atau bisa juga dengan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Murid itu biasanya cenderung lebih tertarik sama topik yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya, gimana sih matematika sebetulnya bisa bantu kita merencanain anggaran belanja? Gitu. Itu tuh sangat relate dengan kehidupan mereka. Atau bisa juga gunakan elemen kejutan atau misteri ya Bapak Ibu ya. Bisa mulai pelajaran tuh dengan fakta menarik atau tantangan yang nggak terduga dengan membangkitkan minat murid. Misalnya, tahu nggak
kamu bahwa ada cara menghitung yang lebih cepat dari kalkulator. Ada yang penasaran? Nah, bangun rasa penasaran itu yang Bapak Ibu perlu kita bangun ya. Kalau mereka udah penasaran, kita bisa ajak mereka, yuk kita pelajari caranya, gitu ya. Baru kita tunjukkan caranya, gitu ya. Nah, em, strateginya tadi ya pastinya project based learning itu tuh jadi cara juga ya Bapak Ibu. Jadi strategi untuk melibatkan murid dalam project nyata. Jadi kemudian pilihan dalam pembelajaran, bebas pilih topik, bebas pilih cara belajar gitu ya. Eh, Kolaborasi antar murid juga bisa Bapak Ibu untuk bantu mereka diskusi kelompok, kerjasama menyelesaikan tugas itu tuh ada murid yang termotivasi karena belajarnya sama-sama bareng teman mereka gitu ya. Ada nggak Bapak Ibu yang semangat belajarnya karena sekelompok sama temannya Bapak Ibu gitu ya? Itu tuh juga ternyata bisa gitu ya meningkatkan kolaborasi. Dan tadi pakai Socratic questioning nih Bapak Ibu salah satu strateginya ya. Nah, Socratic questioning ini adalah sebuah teknik bertanya gitu ya yang digunakan untuk merangsang pemikiran kritis, mendalami pemahaman dan juga mengeksplorasi ide secara mendalam. Kenapa sih namanya Socratic questioning? Dinamain Socratic questioning itu sesuai dengan filsuf Yunani ya, Socrates Bapak Ibu, yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk bantu orang lain berpikir lebih dalam tentang suatu masalah. Jadi, alih-alih kasih jawaban langsung sama murid, justru ngajak mereka bertanya dan bertanya dan bertanya, gitu ya. Dan di dalam pendidikan, teknik ini tuh efektif banget Bapak Ibu untuk dorong siswa supaya lebih reflektif, supaya lebih kritis dan juga analitis dalam pembelajarannya. Contohnya Bapak Ibu, ya, em, apa? Contohnya Socratic questioning nih, adalah misalnya menanyakan klarifikasi, gitu ya. Apa sih yang kamu maksud dengan ini, gitu ya? Bisa nggak kamu jelasin lebih lanjut tentang itu? Atau contoh menantang asumsi, gitu ya, menggali asumsi-asumsi tersembunyi dari suatu pernyataan atau keyakinan, gitu ya. Hmm, apa apa sih yang kamu membuatmu berpikir sesuatu itu benar gitu ya, setuju atau tidak setuju gitu dan lain sebagainya itu juga menarik ya untuk dilakukan. Gimana jika asumsi ini nggak tepat menurut kamu gitu ya, atau menyelidiki bukti dan alasan apa sih bukti yang mendukung pandangan ini, kenapa kamu percaya itu benar. Oke, dan itu tuh salah satu cara ya, banyak ya. Ada banyak teknik Socratic questioning ini, bisa misalnya menggali perspektif alternatif, ya. Gimana orang lain mungkin melihat situasi ini dan lain sebagainya, menjelajahi konsekuensi, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Contoh aja ya Bapak Ibu ya, misalnya, em, sebelum ke contoh ya, manfaatnya dari Socratic questioning ini adalah tadi, tujuannya adalah untuk meningkatkan pemikiran kritisnya murid, bisa juga untuk bantu memperbaiki pemahamannya dia dan mendorong partisipasi aktif mereka. Plus mereka juga bisa menguji asumsi-asumsi dan memeriksa kevalidan apa yang mereka percaya. Gitu ya. Nah, contohnya nih terkait dengan penggunaan Socratic questioning dalam pembelajaran. Misalnya nih ya, diskusinya tentang konteksnya adalah tentang keberlanjutan lingkungan di kelas sainsnya. Bapak Ibu misalnya ya. Bapak Ibu bisa gunakan ini. Misalnya dengan menanyakan klarifikasi. Gurunya bisa bertanya, apa yang kamu maksud ketika kamu mengatakan bahwa penggunaan energi terbarukan adalah solusi terbaik nih untuk masalah lingkungan? Murid misalnya menjawab, energi terbarukan itu lebih ramah lingkungan, Bu. Terus kata gurunya, bisa nggak kamu jelasin lebih detail gimana energi terbarukan bisa mengurangi dampak lingkungan? Nah, itu tuh termasuk menanyakan klarifikasi ya dalam Socratic questioning. Ya, saya juga dengan menantang asumsi. Misalnya, coba sebutkan. Tadi kamu nyebutin bahwa energi terbarukan itu solusi terbaik. Apa apa asumsi kamu lewat di balik pernyataan ini? Menurut kamu, apakah energi terbarukan ini benar-benar tanpa dampak negatif? Jadi kita bisa konfrontasi murid kita juga gitu ya lewat pertanyaan. Kemudian bisa juga lewat misalnya selidiki bukti dan alasan. Apa sih bukti atau data yang mendukung bahwa energi terbarukan ini solusi paling efektif untuk masalah lingkungan gitu ya. Dan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lain Bapak Ibu ya, dari mulai gali perspektif alternatifnya, jelajahi konsekuensinya
Itu apa yang bisa terjadi nih kira-kira menurut kalian kalau seluruh dunia beralih ke energi terbarukan gitu ya. Nah, atau mengajukan pertanyaan reflektif. Setelah mempertimbangkan berbagai perspektif dan bukti, apakah menurut kamu masih berpikir energi terbarukan itu adalah solusi terbaik? Kenapa ya atau kenapa tidak? Itu tuh juga pertanyaan-pertanyaan yang juga bisa menggugah daya pikirnya murid. Nah, oke, karena waktunya singkat, Bapak Ibu, mungkin saya tutup dulu dengan sebuah quotes. Anak itu bukanlah wadah yang harus diisi, ya, tapi api yang harus dinyalakan. Dan pertanyaan untuk memantik rasa ingin tahu adalah kunci, Bapak Ibu, yang bisa kita ajukan kepada mereka supaya mereka terstimulasi untuk bernalar, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Atau justru kita mengajak mereka mengajukan pertanyaan, gitu ya, Bapak Ibu. Dan tentunya rasa ingin tahu adalah kunci dari semua pembelajaran. Kalau kita memicu rasa ingin tahu mereka, kita bisa buka pintu menuju potensi tanpa batas. Demikian barangkali Bapak Ibu, mungkin saya kembalikan dulu kepada Pak Novi Junaidi. Silakan Bapak. Baik, Bu Rani, terima kasih luar biasa malam hari ini materi yang sangat-sangat menarik sekali Bapak Ibu dengan strategi pelibatan murid untuk meningkatkan motivasi. Di akhir tadi disampaikan Socratic questioning ya. Dan tadi di awal juga Ibu Rani sebenarnya sudah melakukan Socratic questioning yang menanyakan apakah punya murid yang malas? Iya, gitu ada salah satu contohnya pematik. Oke. Baik, terima kasih. Kita langsung Bapak Ibu. Saya coba satu lagi pantun, jalan-jalan ke Pulau Dewata, rugi rasanya jika tidak ke pantai. Terima kasih Bu Rani atas materinya. Kita lanjut dengan Ibu Nur Saryati. Ibu, silakan Ibu. Ya, halo, selamat malam teman-teman semuanya, kakak-kakak. Saya tuh kalau kalau di Jakarta Timur panggilnya kakak-kakak, biar kita tuh tetap muda terus. Asik. Oke, selamat malam. Aduh, materinya bagus-bagus ya, pematerinya cukup luar biasa. Teman-teman, salam kenal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sebenarnya saya tuh merasa kaget juga ketika disuruh jadi pembicara. Penuh tantangan buat saya. Nah, jadi sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan diri saya. Saya adalah guru dari PKBM. Jadi saya dan suami ngelola PKBM. Jadi sekolahnya non formal, yaitu untuk anak-anak yang berada di kolong tol Jakarta Utara. Mungkin saya akan share screen dulu ya. Oke, bentar ya, saya akan share screen-nya. Apakah sudah muncul? Sudah muncul Ibu. Oke, bentar, saya akan. Jadi kali ini saya mau memaparkan materi tentang ini sebenarnya materi saya waktu saya ngajar PAUD. Tapi saya tidak jauh berbeda sebenarnya. Jadi judul materinya murid bisa menentukan media ajar dan cara belajar. Jadi saya mau tanya sama ibu nih, sama bapak, sama kakak-kakak yang ada di sini semuanya. Kita sekarang pernah gak sih ngalamin ketika kita tuh sudah nyiapin materinya, terus tiba-tiba murid kita langsung kayak ya B aja gitu ya. Kayak tadi Bu Rani bilang bahwa kok jadi kayaknya muridnya nggak semangat gitu. Pernah gak sih mungkin kakak-kakak di sini yang ngerasain seperti itu? Nah, jadi waktu itu tuh saya pernah ngalamin juga seperti itu ya teman-teman, bahwa saya pernah menyediakan materi ajar, ternyata murid-murid saya tuh langsung wajahnya udah biasa aja atau nggak tertarik amat gitu kan. Terus idenya itu awalnya tuh munculnya semua dari saya, jadi saya yang ngerjain apa-apa, terus saya yang menyediakan materi ajarnya. Ternyata itu tuh ya mereka tuh hanya nggak ada rasa tertarik dari mereka, dari murid-murid saya gitu kan. Terus akhirnya yang terjadi adalah
ya ini nih, murid saya merasa bosen dan dia hanya ya udah nunggu instruksi aja deh, ibu mau ngomong apa gitu kan, ibu mau suruh saya apa gitu. Nah ini tuh jadi membuat saya tuh punya tantangan ya, jadi berpikir ulang gitu kan, gitu ini saya harus apa ya gitu, terus saya harus gimana ya gitu kan. Nah akhirnya tadi kata Bu Rani bilang kita tuh harus sedikit berpikir-pikir lagi gitu, harus cari ide lagi gitu kan. Akhirnya itu saya dapat pematiknya adalah ketika saya melihat murid saya sedang main, sebenarnya mereka tuh lagi main dadu. Jadi dadunya dilempar, "Ayo ini udah 4," gitu kan. Nah ide itu muncul akhirnya ketika saya lihat itu karena murid saya tuh ketika lagi momen bermain tuh mereka selalu mainin itu tuh 1 minggu itu. Nah, terus selanjutnya akhirnya muncul ide nih. Jadi saya ngajak murid-murid saya untuk diskusi. Jadi jangan mungkin kakak-kakak di sini saya berharap tidak berpikiran bahwa murid PAUD tidak bisa diajak diskusi, bahwa murid PAUD cuma bisa dengar gitu ya. Tapi ternyata ini sudah saya lakukan dari murid saya tuh kelas di tingkat A dan B gitu. Di tingkat A tuh waktu mereka masuk saya sudah melakukan untuk ajak mereka diskusi. Terus saya coba mengajak mereka diskusi tentang media apa yang akan digunakan untuk belajar konsep penambahan dan membaca awal. Akhirnya muncullah ide bahwa mereka tuh bilang, "Bu, kita main dadu aja yuk," gitu. Terus kalau misalnya aku mau kalau kalian untuk bisa baca apa ya kira-kira ya gitu ya. Terus dia langsung bilang, "Bu, kan Ibu punya kartu gitu, punya kartu ini," gitu kan. Terus saya bikin lagi, terus saya tanya lagi, kita mau belajar penambahan pakai apa ya? Terus karena mereka sudah tahu kan lambang penambahan, apa sih lambang sama dengan akhirnya mereka bilang idenya muncul lagi dari mereka bahwa pakai stick es krim aja Bu, karena kebetulan memang stick es krimnya ada di meja gitu kan. Saya selalu menyediakan media-media yang memang bikin apa sih saya taruh di meja saya gitu. Nah, terus tantangannya selama saya mengajar itu adalah saya ada murid karena murid saya itu ada 2 anak yang berkebutuhan khusus. Nah, terus akhirnya yang anak kebutuhan khusus ini merasa bingung dan ada lagi yang lupa karena memang karena murid-murid saya itu adalah secara tingkat pendidikan orang tuanya mayoritas adalah SD sampai SMP. Jadi mereka tuh di rumah ya udah pokoknya terima matang aja deh datangnya ke sekolah, terus habis sekolah pulang selesai gitu kan. Nah, akhirnya ada beberapa anak yang merasa kebingungan, terus yang kedua, mereka tuh nggak mau nunggu giliran gitu, maksudnya, "Aku dulu deh," ya perebutan. Nah, saya coba merubah untuk konsep penambahannya, saya pakai kancing. Nah, terus yang kedua untuk agar mereka bisa menunggu giliran, akhirnya mereka karena sebelumnya saya sudah lihat ya, saya tanya lagi, gimana biar aku nggak nyaman. Jadi aku tuh saya pakai kalimat efektif tuh saya bilang bahwa aku nggak nyaman nih kalau misalnya kalian tuh jadi pada ribut gitu. Sedangkan kan kita udah bikin kesepakatan gitu. Terus akhirnya mereka bilang, "Ya udah Bu, biar kita nggak ini kita Om Pimpa aja." Jadi idenya memang muncul dari murid-murid kita sendiri. Nah, ini setelah ini barulah jadi ini nih hasilnya. Jadi ada murid saya, jadi biasanya kalau saya tuh selesai saya belajar, itu semua alat-alatnya saya taruh di meja. Tujuannya adalah buat mematik mereka untuk mengulang kembali. Saya tidak meminta mereka untuk apa sih, "Ayo ulangin lagi yuk," atau apa gitu. Saya tidak lakuin itu, tapi saya pingin hal itu datang dari anak itu sendiri, rasa keingintahuannya agar itu muncul mereka bisa memahami konsepnya yang sudah saya ajarkan sebelumnya gitu kan. Jadi saya taruh itu, nah ternyata di gambar ini ada anak yang dia terkendala dalam membaca, tiba-tiba dengan itu dia ini apa? menerapkan cara membacanya seperti ini. Jadi kalau saya bilang bahwa mungkin ada satu kata yang bisa tulis bisa kasih ke teman-teman, anak-anak adalah pemimpin di kelas, guru hanya sebagai fasilitator yang memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengeksplorasi apa yang ada di dalam pikirannya. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi saya pun ini kan karena lingkupnya saya tadi ngasih contohnya di lingkup PAUD, tapi kalau
di murid saya di PKBM itu biasanya saya juga memperlakukan sama. Jadi saya bawa tas begitu banyak. Secara rumah saya di Bekasi, itu saya ngajar di utara. Kalau misalnya nggak diantar sama suami, saya naik busway. Jadi saya naik Transjakarta tuh bawa jinjingan, tas yang tas nansel sama jinjingan gitu kan. Nah menurut saya udah, Bu, ibu bawa apa, Bu? Ibu bawa apa gitu kan. Nah buat saya itu penting banget. Terus habis itu kita tuh kayak gitu diskusi gitu kan. Kayak misalnya saya untuk saya tahu nih murid saya tuh tingkat pemahamannya matematikanya seperti apa. Biasanya saya pakai main games dulu gitu kan. Terus habis itu saya tahu nih gini, tuh saya bilang, Kak, mereka sama-sama saya ajak refleksi, terus gimana nih menurut kamu gitu. Akhirnya mereka menemukan bahwa, Ibu kayaknya saya kurang ini nih Bu, saya kurang ini, terus kira-kira apa dulu yang mesti kita belajar. Terus menurut saya secara itu mereka bilang, Bu saya kayaknya perlu belajar matematika ya Bu, saya kayaknya baru bisa perkalian aja Bu. Terus kalau kalian kalau yang ini apa gitu kan, karena kelasnya saya gabung ya, karena yang ngajar cuma saya sendiri, jadi situ paket A sama paket B saya gabung karena usia mereka tidak jauh berbeda. Jadi saya coba gali, kalau yang paket A saya gali, kira-kira kamu gimana, sudah nguasain nggak umpamanya perkalian. Terus dia bilang, kalau misalnya belum Bu, aku belum nguasain. Oke, jadi kita bikin kesepakatan bareng, kira-kira kita mau mulai dari awal yang perkaliannya masih satuan, terus abis itu kita mau mulai dari puluhan atau dari ratusan. Akhirnya karena mereka sepakat bahwa kita mulai dari satuan Bu gitu. Oke gitu. Jadi semuanya saya lakukan adalah dengan coba mematik pertanyaan dan memulai diskusi apa yang mau mereka ketahui, karena dari situ justru punya semangat baru. Terus justru ide belajar apa sih, semangat untuk belajar muncul dari mereka, bukan dari saya. Justru semangat untuk ingin tahunya muncul dari mereka. Jadi seperti itu kakak-kakak yang saya terapkan di sekolah saya selama ini. Walaupun mungkin saya berpikir bahwa mereka adalah anak-anak yang dari yang sebenarnya punya orang tua tapi hidupnya tidak seperti punya orang tua, ya mereka dibiarkan bebas rias begitu aja. Tapi ternyata ketika kita sama-sama duduk bareng, terus kita diskusi bareng, saya coba memanusiakan hubungan pada mereka, akhirnya ternyata sekolah itu jadi apa ya, sesuatu hal yang dia tunggu-tunggu. Jadi ada kemarin saya dapat kabar dari orang tua murid bahwa dia WA ke saya, Bu, terima kasih ya Bu gitu, karena anak saya sudah semangat sekolah, karena sebelumnya dia nggak mau sekolah, dia berhenti karena dibully. Ternyata karena sekolahnya seminggu sekali, dan ternyata di setiap hari Sabtu dia selalu bilang ke ibunya bahwa ini kapan ya paginya gitu, saya mau cepet-cepet pagi. Kenapa memang gitu, karena saya besok mau sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu bisa, jika ada pertanyaan saya siap. Mungkin gitu aja Pak Novi Junaidi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu atau kakak-kakak, kita tuh sebenarnya sebagai guru itu memang jadi kayak apa ya, kalau saya selalu bilang sama murid saya itu, saya adalah teman kamu di kelas tuh, saya teman kamu gitu. Jadi saya nganggap kita semuanya sederajat, kita sama gitu kan. Ketika terus saya selalu bilang ke murid saya bahwa kita tuh nggak ada yang benar, kita semua nggak semuanya benar. Saya juga bukan orang yang kadang apa yang keluar dari saya belum tentu benar juga. Jadi kalian harus cari informasi sebanyaknya, dan saya beri ruang sebebas-bebasnya mereka untuk menentukan cara belajar. Jadi ada murid saya yang sukanya banget ya, dia tuh sukanya gambar gitu kan. Jadi saya kasih dia, kalau kamu mau menyelesaikan dalam bentuk gambar boleh gitu kan. Terus ada yang sukanya tuh dia tuh apa sih, belajarnya tuh nggak mau pakai meja, maunya sambil tiduran gitu ya. Ya sudah, saya kasih keluasaan agar sebenarnya tujuannya biar mereka merasa nyaman aja sih, karena saya yakin bahwa anak-anak ketika dia nyaman dan dia menyukai, dia akan mudah. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman saya tuh bahwa habiskan waktu kamu 30 menit
atau 45 menit untuk mendengarkan anak-anak dulu. Nah, setelah itu 15 menit kamu gunakan untuk pemaparan materi dan mereka akan terima dengan baik. Saya selalu bilang seperti itu sih. Itu Bapak Ibu mungkin jika ada yang mau bertanya silakan. Oh iya nih, saya tadi baca di chat ya, katanya, jadi kelihatan pentingnya ya pengenalan konsep sebelum masuk ke materi dan ini bisa mensupport dari media ajar. Iya benar banget, jadi emang kita kasih tahu dulu gitu kan, kadang kita tuh ya tahu-tahu ya udah ini aja nih belajarnya ini gitu kan. Jadi sebenarnya butuh banget nih kita sebagai guru memang, harus benar-benar paham di apa sih momen-momen kadang saya kadang aja bisa tiba-tiba kayak kemarin, minggu lalu tuh ceritanya gini, ternyata saya nggak bawa kunci sekolah. Akhirnya yang terjadi kok saya nggak bisa buka, terus saya panik panik, kita panik semuanya, "Aduh gimana ya Bu?" Ternyata murid saya tuh yang satu bilang gini, "Bu, kita ke museum aja Bu," karena kebetulan sekolah saya tuh deket banget dengan Museum Bahari. Ah, saya jadi punya ide, jadi ide itu muncul dari mereka yang ngidein kita belajar di museum, terus gimana cara bayarnya? Karena secara, saya tahu ya mereka khawatirnya mereka nggak bawa uang. Ternyata dia bilang, "Tenang Bu, kita bawa uang kok Bu, jadi pakai uang jajan kita," gitu. "Oh, ya udah ayo." Gitu. Akhirnya muncullah ide selama di perjalanan yang terjadi adalah saya memikirkan ini mau belajar apa tadinya niatnya mau belajar matematika tapi karena mereka sudah punya ide yang namanya museum akhirnya saya munculin lah karena kebetulan kalau kita tuh lagi belajar letak geografis yang saya ambil dia temanya DKI Jakarta karena kami tinggal karena sekolah kami di pesisir Jakarta Utara gitu kan jadi di dekat Pelabuhan Sunda Kelapa jadi saya ambil idenya itu adalah ya udah kita ke pelabuhan ke Museum Bahari kita belajar. Jadi di situ akhirnya iya, ide itu muncul dari anak-anak. Terus saya coba menarik benang merah dan dengan sumber daya. Jadi Nah, kita Bu sumber Nur daya yang Saryati, ada di lingkungan kita. Ya, ya mungkin Pak. ditahan lagi. Mohon maaf, tadi saya sedikit ada gangguan signal. Ditahan dulu untuk ceritanya, Ibu. Sangat luar biasa. Memang kalau kita berbicara, memang hal-hal yang bisa menjadi motivasi, seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur Saryati tadi, bahwa siswa itu memang benar-benar menjadi leader di dalam kelasnya, gitu ya, Bu ya. Oke, Betul. baik Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa tujuan dari webinar kita malam hari ini, Cerita Guru Belajar, adalah untuk mendukung murid-murid yang kurang mampu di 50 daerah untuk lanjut belajar melalui program beasiswa Sahabat Guru Belajar. Nah, mari dukung murid-murid untuk lanjut belajar dengan berdonasi melalui bit.ly/donasi webinar CGB. Donasi yang Bapak Ibu berikan melalui webinar ini akan disalurkan kepada murid-murid yang kurang mampu sebagai beasiswa melalui program beasiswa Sahabat Guru Belajar. Sebagai apresiasi cerita guru belajar kepada yang berdonasi, kami akan memberikan sertifikat webinar, rekaman webinar, e-book surat kabar guru belajar edisi 43 yang berjudul Kepemimpinan Murid Bagaimana Menerapkannya. Nah, e-book ini sendiri berisi surat kabar guru belajar, berisi beragam praktik dari pendidik, berbagai jenis jenjang dan konteks yang mudah diterapkan di kelas ini. Memang bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang mengajar di berbagai jenjang ya. Semua benefit ini akan dikirimkan melalui email yang Bapak Ibu cantumkan di formulir donasi. Beli mangga di Pacitan, jangan lupa membawa pembungkusnya, meskipun singkat waktu yang diberikan, pasti memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, silakan yang ingin raise hand dulu, mungkin boleh biar saya langsung unmute buat Bapak Ibu yang ingin langsung berkomunikasi dengan pembicara kita malam hari ini. Ada Ibu Rani, ada Ibu Nur Saryati di sini, disilakan, ada yang raise hand. Kita coba. Tadi sepertinya ada Ibu Juni kalau tidak salah yang udah coba masuk untuk raise hand, tapi memang belum saya berikan kesempatan karena belum waktu sesanya ya. Atau kita langsung ke ini ke link sini ya di dalam komen kita di Zoom kita di sini. Bagaimana cara siswa SMP yang tidak semangat
untuk belajar, ada semangat belajar. Ada ibu atau bapak ini mohon maaf Al-Asyari. Silakan mungkin siapa dari Bu Rani dulu mungkin baru nanti disusul Ibu Yati. Oke, Bu baiklah. Ibu tadi yang bertanya, ini ya, siapa namanya Ibu? Siapa? Maaf, nggak kelihatan. Al-Asyari. Oh, Pak, Bapak atau Ibu Pak nih? Bapak ya, Al-Asyari. Pak Betul. Al-Asyari. Maaf ya. Baik, pertanyaannya ini pasti ini ya sangat apa? Banyak ditanyakan juga gitu ya, murid-murid SMP tuh momen-momennya apa ya? Perubahan fisik gitu ya, perubahan apa? Dirinya gitu di usia remaja gitu ya, dan pastinya banyak yang apa? Nggak semangat belajar gitu ya. Nah, biasanya praktek apa strateginya pastinya kita perlu punya pendekatan personal ya dengan anak-anak ini gitu ya. Perlu kenal minat sama bakatnya gitu. Jadi kita perlu tanya apa yang mereka suka dan minati di luar sekolah gitu atau di dalam sekolah gitu ya. Jadi pembelajarannya tuh bisa dihubungkan ke pembelajaran yang menarik buat murid SMP ini gitu yang lagi nggak semangat ini ya. Jadi bisa kasih aktivitas berbasis minat, misalnya bikin tugas atau project tuh yang relevan sama hobi atau kesukaan mereka gitu ya. Terus bisa juga dengan kita menciptakan suasana belajar tuh yang nyenengin Bapak Ibu ya. Kita bisa gunain metode interaktif, misalnya bikin pakai game board gitu ya, diskusi kelompok, bikin kuis yang menarik supaya pembelajaran tuh nggak monoton. Bisa juga kita memvariasikan medianya, mungkin pakai video, infografis, project visual gitu ya. Itu tuh bisa mancing rasa ingin tahu murid juga. Kemudian pastinya kita libatkan murid dalam proses belajarnya ya Bapak Ibu ya. Gimana kita kasih mereka tanggung jawab, ajak murid jadi pemimpin dalam kelompok belajar atau proyek di dalam kelas. Dan tadi juga bisa praktekin juga Socratic questioning tadi ya, supaya ngajak murid ini bisa belajar berpikir kritis, pakai pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu mereka, gitu ya. Sesederhana kayak apa yang akan terjadi kalau begini, kalau begitu, gitu ya. Nah, apa ya ini penting dan lain sebagainya. Jangan lupa juga kasih penguatan positif dengan memberikan apresiasi, upaya mereka dipuji, bukan hanya hasil akhirnya, tapi prosesnya juga, gitu ya. Karena pengakuan atas kerja keras murid tuh bisa loh Bapak Ibu meningkatkan motivasi murid. Jadi memang penguatan positif tuh jadi penting. Bentuknya ya apresiasi ya Bapak Ibu ya. Dan tadi project based learning itu salah satu yang bisa dilakukan, keterlibatan emosional gitu ya. Bagaimana membangun hubungan baik dengan mereka gitu ya. Um, atau mereka perlu dibimbing pakai tujuan-tujuan jangka pendek yang terukur gitu ya, yang kebayang gitu. Apa yang bisa mereka selesaikan secara realistis. Variasi dalam metode belajar juga jadi penting gitu ya. Pada dasarnya di usia-usia SMP itu memang pendekatan um, personal biasanya paling ampuh juga ya. Kalau yang saya rasakan gitu, uh, begitu kita kenal gitu mereka, apa yang menjadi kesukaan mereka gitu kita kaitkan dengan apa yang mereka sukai gitu ya, itu tuh mereka akan lebih antusias gitu untuk mengikuti pembelajaran, apalagi kalau pembelajarannya tuh dibuat semenyenangkan mungkin gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Al-Syari. Demikian. Terima kasih Bu Rani. Mungkin ada tambahan Ibu Nur Sariati. Silakan Ibu. Oh iya, Pak Aransari sama dong. Sebenarnya gini, murid saya juga kalau ditanya jenjangnya SMP ya. Jadi yang saya lakukan tadi kata Bu Rani bilang bahwa pendekatan personal. Jadi kadang nih yang saya lakukan adalah saya ngajak makan bareng. Jadi kita tuh habis belajar terus ya sekedar makan Indomie gitu pesan di warung. Saya suruh bilang gini, Bu saya lapar, oke pesan Indomie gitu ya. Saya suruh pesan-pesan gitu kan. Pesan terus kita makan bareng. Habis makan bareng tuh kita kayak bangun diskusi gitu. Kayak tadi kamu gimana perasaan kamu tadi kita belajarnya gimana? Terus justru dari sana itu kayak muncul-muncul ide-ide baru. Bu kayaknya besok kita harus belajarnya kayak gini nih Bu karena gini. Ada kadang di satu momen tuh kadang saya pikir bisa kalau saya lihat nih anak-anak sudah mulai bosan gitu ya. Saya biasanya tuh saya suruh mereka bawa topik. Jadi
apa sih, mereka bawa topik yang paling booming aja di mereka, entah tentang temennya yang bikin dia kesel, entah apa gitu, terus kita bahas bareng. Dari bahas bareng itu sebenarnya muncul dah tuh masukan-masukan segala macamnya yang akhirnya tuh habis itu kita baru mulai belajar. Nah, untuk kita tahu gimana sih dia nggak males, kita mesti tahu juga sih sebenarnya, kita tanya gitu ya. Di gimana rumahnya, terus apa sih gimana hubungan dia sama orang tuanya, terus dia tidur jam berapa, terus gimana dia sama temannya. Itu ngaruh banget. Karena ada murid saya itu seperti itu. Jadi ya datang sekolah kayak apa ya? Nggak butuh gitu. Akhirnya saya selalu bilang bahwa sama murid saya itu saya selalu bilang gini, saya tidak akan merubah kamu. Saya tidak akan merubah kamu, yang bisa merubah diri kamu adalah diri kamu sendiri. Jadi yang bisa menentukan kamu mau pinter atau tidak itu diri kamu sendiri, bukan saya. Saya di sini hanya membantu kamu. Saya bilang gitu. Itu sih yang saya lakukan, yang akhirnya itu tuh yang membuat murid saya ada satu anak yang memang nggak bisa sama sekali. Dari saya suruh bikin project, dia bilang saya mau pakai Canva, saya tahu dia memang nggak bisa, tapi saya kasih kepercayaan. Akhirnya dia gali terus, dan ada satu lagi murid saya itu yang sekolahnya malas-malasan tuh saya akhirnya setelah dia tahu bahwa saya nggak akan bantu dia dari sisi apapun, tapi dia yang harus bangkit sendiri gitu kan. Akhirnya dia sekarang tuh sudah rajin ke sekolah malah gitu. Kayak gitu sih, bahwa butuh banget nih kita pendekatan personal. Kadang saya makan jajanannya dia beli jajanan terus kita makan bareng. Jadi saya numpang jajanan. Itu sih yang saya lakukan, Pak. Baik, terima kasih Bu Nusariati yang coba mengajak anak-anak itu siswa menjadi sahabat kita juga gitu ya Bu ya. Tetap ada batasannya. Mungkin di sini ada Raisen, mungkin satu aja kali ya dari Raisen kita ambil ya, Ibu Rani dan juga Bu Nusariati. Pak Zul, silakan, apakah bisa unmute? Halo Pak Zul. Halo, Ya, apakah sudah baik. terdengar? Sudah terdengar Bapak. Silakan Bapak pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak dapat menyalakan kamera karena sinyalnya sedikit eh, goyang gitu, Pak. Baik, Tidak untuk Bapak, silakan. pertanyaan, baik, terima kasih, Pak. Untuk pertanyaannya, saya kan mengajar anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, Pak dan Ibu semuanya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah student agency itu memiliki batasan tertentu untuk mengatasi siswa-siswa berkebutuhan khusus? Karena bisa jadi ada beberapa siswa yang misalnya sudah dapat dilakukan dengan teknik student agency ini, atau beberapa siswa lain belum dapat, yang saya rasakan seperti itu. Karena yang beberapa siswa yang belum dapat, saya rasa belum dapat dilakukan dengan student agency adalah siswa-siswa yang dia cenderung aktif sekali, autis dan aktif sekali, akan tetapi kebutuhannya adalah agar dapat fokus untuk duduk dengan tenang seperti itu. Jadi apakah dapat dilakukan dengan student agency atau mestinya dilakukan dengan teknik-teknik yang lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zul atas pertanyaannya. Jadi gimana tekniknya untuk anak-anak yang tadi ya berkebutuhan khusus? Siapa dulu? Mungkin langsung tadi Bu Rani, saya langsung ke Bu Nur Sariati terlebih dahulu kali ya tadi ya. Mungkin silakan Oke. Ibu. Ya Pak Jul, sebenarnya saya waktu murid saya Pak O tuh ada yang anak kebutuhan khusus juga, dan dia tuh sama hiperaktif. Jadi ketika dia masuk, saya langsung tanya dulu, kamu udah siap belum mau belajar sama aku? Saya selalu bilang aku ya, saya nggak pernah bilang bu guru, karena saya yang tadi bahwa saya nggak, saya mau semuanya sama kita di dalam kelas. Kamu udah siap belum mau belajar sama aku gitu? Kalau dia bilang enggak gitu, dia masih nangis, ya udah, saya kasih waktu dia untuk apa? Untuk duduk dulu, nenangin diri. Nah terus setelah dia ngerasa kita sudah main, terus dia bilang aku mau Bu, aku bisa gabung nggak gitu. Ya sudah, saya pasti suruh dia bergabung. Setelah itu dia tuh saya kasih mungkin yang sesuai dengan dia yang mau dulu gitu, apa yang dia mau pilih dulu. Biasanya kan anak-anak kayak gitu tuh ini asal gitu ya, saya pahami gitu kan. Itu yang ya udah, itu yang saya gali dari anak itu, karena saya yakin bahwa pada intinya adalah mereka memang punya sesuatu yang lebih dari temennya, tapi saya yakin dia juga punya apa ya, punya suatu hal juga yang bisa paham dengan kita sebagai gurunya gitu kan. Terus mulai saya di PKBM pun sama seperti itu. Jadi murid saya juga saya terapkan sama. Jadi ketika dia ngerasa nggak bisa, ada murid saya ya yang tunagrahita, sebenarnya usianya 28 tahun tapi dia tunagrahita.
Terus saya tanya sama dia, kamu paham nggak dengan apa yang saya ini? Kalau memang ngerasa nggak paham, kalau belum ini nanti saya pisah gitu. Saya bilang saya pisah kelasnya gitu. Tapi ternyata dia langsung bilang bahwa saya akan berusaha paham Bu, saya akan berusaha paham. Abis itu coba saya cross check kembali dengan kita main games gitu kan. Ternyata alhamdulillah Pak bisa. Jadi sebenarnya student agency itu tidak melihat, kalau menurut pendapat saya ya, tidak melihat dia siapa, tapi gimana kita mengajar dengan hati kalau saya bilang gitu. Jadi kalau kita mengajar dengan hati, yakin bahwa anak-anak murid juga akan merasakan bondingnya apa yang gurunya berikan. Itu sih Pak. Terima kasih Bu Nur. Silakan Ibu Rani. Ada tambahan? Baik, terima kasih kalau Bapak sama Bunur ya. Intinya sebetulnya student agency itu kan pelibatan murid ya, supaya dia jadi agent aktif ya dalam proses belajarnya, termasuk buat murid berkebutuhan khusus. Ya mau dia autism gitu ya atau ADHD gitu ya. Tapi pastinya penerapan student agency ini perlu disesuaikan ya dengan karakteristik dan kebutuhan individu mereka. Setiap anak itu unik, bahkan yang nggak berkebutuhan khusus juga unik gitu ya. Mungkin ada beberapa batasan dan penyesuaian aja kaitannya terkait dengan pentingnya juga tentang pendekatan individual karena murid itu beda-beda, jadi perlu disesuaikan dengan tingkat kemampuannya ya apa yang cocok buat satu murid autis gitu misalnya bisa jadi nggak cocok untuk murid lainnya gitu ya. Nah harus diobservasi kebutuhan unik anak ini apa nih, apakah sebelum dia dilibatkan untuk misalnya proses apa um, proses kepemimpinan dalam belajar gitu kita perlu paham dulu kemampuan komunikasinya gimana, sosialnya gimana, kognitifnya kayak apa gitu ya. Dan pastinya kita harus kasih struktur dan dukungan yang jelas buat anak-anak ini gitu ya. Murid dengan autis tuh biasanya butuh struktur yang lebih jelas. Rutinitasnya mesti konsisten. Jadi walaupun mereka dikasih otonomi dalam belajar, mereka tuh tetap perlu panduan yang bisa terarah dan juga terencana. Misal, tugasnya buat murid autis ini harus dipecah jadi langkah-langkah kecil dengan instruksi yang lebih spesifik, gitu ya. Buat murid yang ADHD misalnya hiperaktif gitu ya, murid-murid seperti ini bisa jadi punya kesulitan untuk disiplin diri, sulit fokus gitu ya. Sehingga dia akan perlu yang disebut dengan aturan yang jelas. Dia harus tahu batas waktu kegiatan, gitu ya. Um, jadi misalnya student agency itu bisa diterapin dengan ngebagi aktivitas jadi sesi-sesi pendek dengan jeda di antaranya. Jadi siswa tuh tetap terlibat tapi dia nggak kelelahan. Kolaboratifnya gitu ya. Murid autis bisa jadi mereka sulit untuk kerjasama sama teman-temannya karena ada tantangan dalam komunikasi sosialnya. Jadi student agency di sini bisa diterapin misalnya dalam proyek individu atau kegiatan kolaboratif yang lebih terstruktur ya. Seperti misalnya peran spesifik yang bisa dilakukan tuh sesuai dengan kemampuan mereka. Misalnya dia pegang tugas teknis atau dia pegang ngumpulin data gitu ya. Nah, atau misalnya buat murid yang hiperaktif, mereka bisa jadi lebih cocok sama kegiatan kolaboratif yang memungkinkan anak-anak hiperaktif ini bisa gerak, bisa berinteraksi tuh secara dinamis, tapi tetap fokus juga sama hasil yang mau dituju gitu ya. Jadi murid hiperaktif ini bisa dikasih tanggung jawab sesuai dengan energinya mereka. Misalnya murid yang hiperaktif ini bisa diminta jadi leader untuk aktivitas fisik atau tugas yang memerlukan pergerakan tertentu gitu ya. Itu tuh sangat bisa seperti itu atau bisa juga kasih visual support atau assistive tools gitu ya. Jadi misalnya untuk murid autis bisa dikasih gambar, dikasih peta konsep, dikasih jadwal visual yang lebih efektif untuk membuat mereka bertanggung jawab sama pembelajaran mereka gitu ya. Bisa bantu mereka mengarahkan mereka untuk memimpin proyek kecil dengan cara-cara yang mereka pahami gitu ya. Gitu. Menurut halo, suaranya masih terdengar ya? Terdengar, terdengar Bu Rani. Iya, terus untuk murid-murid misalnya yang hyperaktif gitu ya, barangkali dia butuh aplikasi tertentu gitu ya untuk memantau tugas-tugas mereka gitu ya, perlu dikasih aplikasi-aplikasi yang memungkinkan mereka tuh menggunakan banyak gerakan, eh, engage dengan aplikasi tertentu, teknologi tertentu untuk mengatur gitu kegiatan mereka misalnya ya.
Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa dieksplor dengan student agency ini gitu ya. Bisa dorong kepemimpinan juga sesuai kekuatan dan minat mereka. Biasanya murid-murid autis tuh punya minat mendalam sama subjek tertentu. Misalnya suka banget sama IT gitu ya. Sampai dia tahu setiap setiap fungsi dari tombol yang ada di laptop gitu misalnya gitu ya. Nah, itu tuh bisa banget dikasih project yang khusus gitu ya. Atau kalau misalnya murid yang hyperaktif itu tuh ya dikasih aktivitas yang memerlukan gerakan atau interaksi sosial gitu ya. Em, Banyak teknik-teknik sebenarnya yang bisa diberikan gitu ya. Misalnya untuk murid autis tuh bisa diberikan social stories untuk ngajarin keterampilan sosial dan tanggung jawab dalam kegiatan belajarnya gitu ya. Dikasih model pembelajaran visual, dikasih latihan pengulangan yang bisa bermanfaat gitu ya. Atau kalau buat murid hiperaktif misalnya dikasih apa bagi-bagi kalau belajar tuh bagi-bagi informasi jadi bagian kecil gitu ya supaya mereka tuh bisa lebih mudah paham. Pada intinya sebenarnya kolaborasi dengan guru, kolaborasi dengan orang tua itu ngasih umpan balik konstruktif buat mereka tuh bisa bantu banget. Dan kita perlu lebih fleksibel aja sih dalam menerapkan student agency untuk murid autis dan ADHD ini ya. Perlu lebih fleksibel dalam ngasih tanggung jawab supaya nggak terlalu ngebebanin, tapi bisa ngedorong anak untuk terlibat aktif dalam proses belajarnya. Gitu barangkali ya, mudah-mudahan cukup bisa menggambarkan. Cukup bisa dan Demikian. sangat jelas. Terima kasih Bu Rani, Bu Nur Saryati. Karena keterbatasan waktu, ini udah lebih dari 17 menit dari waktu yang udah ditentukan. Mohon maaf sekali untuk Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami informasikan bahwa tujuan webinar ini Bapak Ibu untuk mendukung murid-murid yang kurang mampu di 50 daerah untuk lanjut belajar melalui program beasiswa Sahabat Guru Belajar. Nah, mari dukung murid-murid untuk lanjut belajar dengan berdonasi melalui bit.ly/donasi webinar CGB, dan donasi yang Bapak Ibu berikan melalui webinar ini akan disalurkan kepada murid-murid yang kurang mampu sebagai beasiswa melalui program beasiswa Sahabat Guru Belajar. Tentunya juga Bapak Ibu sebagai apresiasi cerita guru belajar kepada yang berdonasi, kami akan memberikan sertifikat webinar, rekaman webinar yang mungkin tadi masih, aduh apa ya maksudnya ya? Nah, nanti akan dikirimkan untuk rekaman webinarnya. Kemudian ada e-book Surat Kabar Guru Belajar edisi 43, Kepemimpinan Murid Bagaimana Menerapkannya. Nah, tentunya juga Bapak Ibu sebagai tambahan bahwa untuk hal-hal ini beasiswa Sahabat Guru Belajar, Surat Kabar Guru Belajar berisi beragam praktik baik dari pendidik berbagai jenjang dan konteks yang mudah diterapkan. Tentunya semua benefit ini akan dikirimkan melalui email yang Bapak Ibu cantumkan di formulir donasi yang sudah dibagikan atau sudah di-share tadi ya. Tentunya terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah memberikan komentar tadi di grup chat kita. Ada Pak Mahmud, kemudian juga yang udah berdonasi di sini, terima kasih banyak. Tentunya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ya semoga tuh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalasnya untuk budi baik Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih Bu Rani, Bu Nur Saryati atas materinya, walaupun kalau kita bilang waktu dengan setengah jam atau sekian jam juga kurang banget ya. Terima kasih banyak. Tentunya juga saya ingin izin Bapak Ibu karena sudah berada di akhir kegiatan kita pada malam hari ini. Tentunya sekali lagi kami sampaikan bahwa terus belajar, semangat belajar, dan jangan lupa untuk selalu mensupport atau mendukung satu sama lain. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, Bu Rani, terima kasih, Bu Nur Saryati, terima kasih, Pak Danang yang tadi juga udah menjadi pembicara. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Yolanda Rosli. Sekarang saya sudah duduk di kelas 4 SDN 22 Penyeladi. Pekerjaan orang tua saya berkebun. Saya melihat dia itu setiap pagi itu rambutnya tuh acak-acakan, padahal udah disisir. Ternyata karena kesibukan orang tuanya di kebun, jadi yang mengurus sekolah itu neneknya.
Hobi saya masak. Walaupun orang tua saya kerjaannya tani, tapi saya berharap untuk bisa mencapai cita-cita. Mohon dukungannya ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Izin pamit.